Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan pembagian polinomial. Baiklah siswa-siswi sekalian, silakan disimak video pembahasan soal latihan berikut ini. Soal nomor 1. Hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 9x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3 oleh x tambah 1 adalah jawaban. Misalkan fx sama dengan 9x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 dibagi oleh x tambah 1. Di sini untuk mencari hasil bagi dan sisa pembagiannya, kita bisa menggunakan cara skema Horner sebagai berikut. Karena x tambah 1, maka nilai x di sini sama dengan negatif 1. Kemudian koefisien-koefisien dari fx ini setelah diurutkan variabelnya dari pangkat yang tertinggi sampai pangkat yang terendah, maka kita peroleh koefisien-koefisiennya sebagai berikut. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 9, koefisien dari x pangkat 2 adalah 5, koefisien dari x adalah min 2, dan konstanta sama dengan 3. Kemudian kita buatkan skema Hornernya seperti ini. Lalu kita turunkan nilai awal di sini yaitu 9 ke bawah. Kemudian 9 ini kita kalikan negatif 1, hasilnya sama dengan min 9. Di sini kita tambahkan. Jadi min 9 tambah 5 sama dengan min 4. Kemudian min 4 kali lagi dengan min 1, kita peroleh sama dengan 4. 4 kemudian ditambah min 2 sama dengan 2. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Kemudian min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi kita peroleh sisanya adalah 1. Ini adalah nilai S-nya. Lalu koefisien-koefisien hasil baginya atau HX adalah 9, min 4, dan 2. Dengan demikian, dari pembagian dengan skema Horner di atas diperoleh bahwa hasil bagi atau HX sama dengan 9x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Dan sisa pembagiannya adalah S sama dengan 1. Jadi, hasil bagi dan sisa berturut-turut adalah 9x kuadrat kurang 4x tambah 2 dan 1. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. Jika 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang kx ditambah 18 dibagi x kurang 1 mempunyai sisa sama dengan 5, nilai k adalah jawaban. Misalkan polinomial px adalah sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 dikurang kx tambah 18. Ini dibagi oleh x kurang 1 dan mempunyai sisa 5. Artinya bahwa P1 sama dengan 5. Lalu kita substitusikan x sama dengan 1 ini ke px. Maka kita tulis P1 sama dengan 5 diperoleh hubungan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 pangkat 2 dikurang K dikali 1 ditambah 18 sama dengan 5. Atau 2 dikali 1 dikurang 5 kali 1 dikurang K ditambah 18 sama dengan 5. Diperoleh 2 kurang 5 dikurang K ditambah 18 sama dengan 5. Dari sini kita dapatkan negatif K ditambah 15 sama dengan 5. Atau negatif K sama dengan 5 dikurang 15. Maka negatif K sama dengan negatif 10 atau K sama dengan 10. Jadi nilai K yang memenuhi adalah 10. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 3. Hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x tambah 2 dibagi oleh 3x kurang 2 berturut-turut adalah pembahasan. Diketahui fx-nya sama dengan 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 ditambah x tambah 2 dibagi oleh 3x kurang 2. Untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian, di sini kita menggunakan skema Horner. Pembagi bentuk linear 3x kurang 2 artinya 3x kurang 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan nilai x sama dengan 2/3. Kemudian kita buatkan skema Hornernya seperti ini. Nilai x-nya 2/3 kita tulis di sini. Kemudian kita tuliskan lagi koefisien-koefisien dari fx-nya setelah kita urutkan variabelnya dari pangkat yang tertinggi ke yang terendah.
Koefisien dari S pangkat 3 adalah 3, koefisien S pangkat 2 adalah 1, koefisien dari X adalah 1, dan konstantanya adalah 2. Kemudian kita lakukan proses perhitungan dengan skema Horner ini. Nilai awal yaitu 3 kita turunkan ke bawah, kemudian 3 ini kita kalikan dengan 2/3, hasilnya adalah 2, kemudian kita tambahkan dengan 1 yang di atas ini, hasilnya adalah 3. 3 ini kali lagi dengan 2/3, hasilnya adalah 2. 2 kita tambahkan 1, hasilnya 3. 3 dikali 2/3, hasilnya 2. Kemudian 2 ditambah 2, hasilnya 4. Jadi kita peroleh sisa atau S sama dengan 4. Dan koefisien hasil bagi atau HX secara berturut-turut adalah 3, 3, dan 3. Dari pembagian dengan skema Horner di atas diperoleh bahwa hasil bagi atau HX sama dengan 3S pangkat 2 ditambah 3S ditambah 3 per 3, atau sama dengan S pangkat 2 ditambah X ditambah 1, dan sisa pembagiannya adalah S sama dengan 4. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 4, hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak Fx sama dengan S pangkat 4 dikurang 3S pangkat 3 dikurang 5S pangkat 2 ditambah S kurang 6 dibagi oleh S kuadrat dikurang S dikurang 2 berturut-turut adalah. Jawaban, diketahui bahwa Fx sama dengan S pangkat 4 dikurang 3S pangkat 3 dikurang 5S pangkat 2 ditambah X dikurang 6 dibagi oleh S kuadrat kurang S dikurang 2. Karena pembaginya di sini berderajat 2, karena kan variabel X-nya di sini angka 2, maka dikatakan berderajat 2. Sehingga untuk mempermudah mencari hasil bagi dan sisa pembagian, kita menggunakan cara skema Horner-Kinno seperti berikut ini. Di sini pembaginya S kuadrat kurang S kurang 2 kita jadikan dulu sama dengan 0. Jadi kita pindahkan dulu min X kurang min 2-nya ke ruas kanan. Jadi 0 tambah X tambah 2. Jadi tanda negatif di sini berubah jadi positif semua. Atau S kuadrat sama dengan S tambah 2. Kemudian koefisien dari X itu kita peroleh sama dengan 1. Kita tulis di sini. Kemudian konstantanya itu 2, kita tulis di sini. Kemudian kita urutkan koefisien-koefisien dari Fx setelah kita urut variabel-variabelnya dari pangkat yang tertinggi ke yang terendah. Koefisien dari S pangkat 4 adalah 1, koefisien dari S pangkat 3 adalah min 3, koefisien dari S pangkat 2 adalah negatif 5, koefisien dari X adalah 1, dan konstantanya adalah min 6. Nah, sekarang kita lakukan proses perhitungan dengan skema Horner-Kinno. Silahkan diperhatikan caranya. Jadi 1 yang di awal ini kita turunkan dulu ke bawah, jadi hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini kalikan dengan 1 yang ini. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1, tulis di sini. Kemudian 1 lagi kalikan dengan 2 yang ini. Hasilnya kan 2. Kita tulis di sini. Jadi secara diagonal atau menyilang ini ya. Miring seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu min 3 ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya min 2 ya. Nah, kali lagi seperti tadi, min 2 dikali 1 hasilnya kan min 2. Kita tulis di sini min 2 nya. Kemudian min 2 kali 2 hasilnya min 4, kita tulis di sini. Kemudian kita tambahkan dulu. Jadi min 5 tambah 2 tambah min 2 hasilnya min 5. Nah, kemudian seperti cara yang tadi, min 5 ini kita kali lagi dengan 1 yang ini. Hasilnya kan min 5. Kita tulis di sini. Kemudian lanjut lagi min 5 kali 2 hasilnya min 10, kita tulis di sini. Baru kita tambahkan. Jadi 1 ditambah min 4 ditambah min 5 hasilnya min 8. Min 6 ditambah min 10 hasilnya min 16. Jadi kita peroleh sisanya yaitu sama dengan min 8 dan min 16. Ini koefisien-koefisiennya. Nanti kita susun ke dalam bentuk SX yang ada variabelnya secara lengkap. Kemudian hasil baginya, koefisiennya yaitu 1, min 2, dan min 5.
Dari proses pembagian dengan skema Horner-Kino, kita peroleh hasil bagi atau HX sama dengan S pangkat 2 dikurang 2X dikurang 5. Jadi dari koefisien hasil bagi ini kita bisa susun ke dalam bentuk persamaan HX seperti ini ya. Kita tulis lengkap dengan variabel X-nya. Kemudian sisa pembagiannya adalah SX. Jadi sama dengan min 8S kurang 16. Sama juga dari koefisien-koefisien sisa yang kita peroleh tadi kita susun lengkap dengan variabelnya, kita dapat ini. Jadi hasil bagi dan sisa pembagian berturut-turut adalah S kuadrat kurang 2S kurang 5 dan min 8S kurang 16. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 5. Hasil bagi polinomial 8S pangkat 4 tambah 4S pangkat 3 tambah 2S pangkat 2 kurang 9S kurang 6 oleh 2S pangkat 2 kurang 3S tambah 5 adalah jawaban. Misalkan fx sama dengan 8S pangkat 4 tambah 4S pangkat 3 tambah 2S pangkat 2 kurang 9S kurang 6 dibagi oleh 2S pangkat 2 kurang 3S tambah 5. Karena pembagi berderajat 2, maka untuk mempermudah mencari hasil bagi dan sisa pembagian, kita menggunakan skema Horner-Kino. Pembagi 2S pangkat 2 dikurang 3S tambah 5, kita buat menjadi 2S pangkat 2 kurang 3S tambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh 2S pangkat 2 sama dengan 3S kurang 5, atau S pangkat 2 sama dengan 3 per 2S dikurang 5 per 2. Diperoleh K1 atau konstanta adalah min 5 per 2, dan K2 adalah koefisien dari X-nya yaitu 3 per 2. Maka pembagian fx dengan skema Horner-Kino disajikan seperti ini. Nilai K1 dan K2 kita tulis di sini. K2-nya 3 per 2 kita letakkan di bawah, kemudian di atasnya adalah K1-nya min 5 per 2. Kemudian kita tuliskan koefisien-koefisien dari fx secara berurutan setelah kita lihat variabelnya sudah terurut dari pangkat yang tertinggi ke yang terendah. Mulai dari koefisien dari S pangkat 4 adalah 8, koefisien dari S pangkat 3 adalah 4, koefisien dari S pangkat 2 adalah 2, koefisien dari X adalah min 9, dan konstantanya adalah min 6. Proses perhitungan dengan menggunakan skema Horner-Kino adalah sebagai berikut. Nilai awal di sini adalah 8, kita turunkan ke bawah. Kemudian 8 ini kita kalikan dengan 3 per 2, hasilnya 12, kita letakkan di sini. Kemudian lanjut lagi 8 kali min 5 per 2, hasilnya adalah min 20, kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu. Angka 8 ditambah dengan bilangan yang tidak ada di bawahnya, maka tetap angka 8. Kemudian 4 ditambah 12, hasilnya 16. Lanjut lagi kita kalikan 16 ini dengan 3 per 2, hasilnya 24, kita tulis di sini. Kemudian 16 kali lagi dengan min 5 per 2, hasilnya adalah min 40, kita tulis di sini. Baru kita tambahkan 2 ditambah min 20 tambah 24, hasilnya 6. Kemudian 6 lagi ini kita lanjut lagi, kalikan dengan 3 per 2, hasilnya 9, kita tulis di sini. Kemudian 6 kali min 5 per 2, hasilnya min 15, kita tulis di sini. Baru kita tambahkan min 9 tambah min 40 tambah 9, hasilnya min 40. Kemudian min 6 tambah min 15, hasilnya min 21. Kita peroleh koefisien hasil bagi HX secara berurutan adalah 8, 16, dan 6. Kemudian sisa dari SS koefisiennya antara lain min 40 dan min 21. Sehingga dari proses pembagian dengan skema Horner-Kino ini diperoleh hasil bagi atau HX sama dengan 8x pangkat 2 tambah 16x tambah 6 per 2. Jadi sama dengan 4x pangkat 2 tambah 8x tambah 3. Hasil bagi ini dibagi dengan koefisien x pangkat 2 dari pembaginya. Sisa pembagian SX adalah min 40x dikurang dengan 21. Jadi hasil bagi dan sisa pembagian berturut-turut adalah 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 3 dan min 40x dikurang 21. Jadi jawaban yang benar dari nomor 5 ini adalah bagian B. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6.
Sisa pembagian polinomial 2s pangkat 4 tambah 3s pangkat 3 kurang s pangkat 2 kurang 8s tambah 5 oleh s kurang 2 adalah pembahasan. Kita misalkan px adalah 2s pangkat 4 tambah 3s pangkat 3 kurang s pangkat 2 kurang 8s tambah 5 dibagi oleh s kurang 2. Karena derajat pembagi s kurang 2 adalah 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0, yaitu berupa konstanta. Dengan menggunakan teorema sisa, S sama dengan P2, artinya kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke Px. Diperoleh P2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 tambah 3 kali 2 pangkat 3 kurang 2 pangkat 2 dikurang 8 kali 2 ditambah 5. Jadi diperoleh sama dengan 2 dikali 16 tambah 3 kali 8 dikurang 4 dikurang 16 tambah 5. Jadi sama dengan 32 tambah 24 dikurang 4 dikurang 16 tambah 5. Diperoleh sama dengan 41. Jadi sisa pembagiannya adalah 41. Maka pilihan yang benar untuk soal nomor 6 adalah A. Selanjutnya soal nomor 7. Jika fx sama dengan 2s pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah 20x ditambah 10 dibagi oleh 2s kurang 1 bersisa 18, maka nilai A adalah pembahasan. Diketahui fx sama dengan 2s pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah 20x tambah 10. Fx dibagi 2s kurang 1 bersisa 18. Berdasarkan teorema sisa, sisa pembagian fx oleh 2s kurang 1 adalah s sama dengan f seper 2 sama dengan 18. Artinya f seper 2 sama dengan 18, yaitu 2 dikali seper 2 pangkat 3 tambah a kali seper 2 pangkat 2 tambah 20 kali seper 2 tambah 10 sama dengan 18. Jadi sama dengan 2 kali seper 8 tambah a kali seper 4 tambah 10 sama dengan 18. Diperoleh seper 4 tambah a per 4 tambah 20 sama dengan 18. Jadi seper 4 tambah a per 4 sama dengan 18 kurang 20. Diperoleh 1 tambah a per 4 sama dengan min 2, atau 1 tambah a sama dengan min 2 kali 4. Diperoleh 1 tambah a sama dengan min 8, a sama dengan min 8 kurang 1, diperoleh a sama dengan min 9. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban pilihan bagian D. Nomor 8. Jika suku banyak fx sama dengan s pangkat 4 tambah 3s pangkat 2 tambah s pangkat 2 dikurang p tambah 1x tambah 1 dibagi oleh s kurang 2, sisanya adalah 35, maka nilai p adalah jawaban. Kita misalkan bentuk polinomial ini sebagai fx. Jadi fx sama dengan s pangkat 4 tambah 3s pangkat 3 tambah s pangkat 2 dikurang p tambah 1x tambah 1 dibagi oleh s kurang 2, sisanya 35. Berdasarkan teorema sisa, jika fx dibagi oleh x kurang 2, maka s sama dengan f2 sama dengan 35. Artinya min 2p sama dengan min 8, p sama dengan 4. Jadi jawaban yang benar nomor 8 adalah A. Soal nomor 9. Sebuah polinomial jika dibagi x kurang 4 bersisa 5 dan jika dibagi x kurang 3 bersisa min 2. Jika polinomial tersebut dibagi s kuadrat kurang 7s tambah 12, maka sisanya adalah pembahasan. Pembagi s kuadrat kurang 7s tambah 12 ini kita faktorkan dulu. Jadi hasil faktornya sama dengan s kurang 4 kali s kurang 3. Pembagi berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Berdasarkan teorema sisa, maka Sx sama dengan Px tambah Q. Jadi S4 sama dengan F4 sama dengan 5, maka 4P tambah Q sama dengan 5. Kita misalkan ini sebagai persamaan 1. Kemudian S3 sama dengan F3 sama dengan min 2, maka 3P tambah Q sama dengan min 2. Kita misalkan ini sebagai persamaan 2. Lalu kita eliminasi Q pada persamaan 1 dan 2 untuk menentukan nilai P. Jadi 4P tambah Q sama dengan 5 dikurangi dengan 3P tambah Q sama dengan min 2. Dari sini kita peroleh P sama dengan 7. Lalu kita substitusi P sama dengan 7 ke persamaan 1. Dari 4P tambah Q sama dengan 5, maka sama dengan 4 kali 7 tambah Q sama dengan 5. Atau 28 tambah Q sama dengan 5. Jadi Q sama dengan 5 dikurang 28, maka Q sama dengan min 23. Sisa pembagian Sx sama dengan Px tambah Q, maka Sx sama dengan 7s kurang 23. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D untuk soal nomor 9. Lanjut lagi ke soal nomor 10. Salah satu faktor dari fx sama dengan s pangkat 3 tambah ax kuadrat kurang s kurang 2 adalah s tambah 2.
Salah satu faktor lainnya dari fx adalah jawaban. Diketahui fx sama dengan s pangkat 3 tambah ax kuadrat kurang s kurang 2. X tambah 2 faktor dari fx. Berdasarkan teorema faktor, diperoleh hubungan f min 2 sama dengan 0. Artinya x sama dengan min 2 disubstitusi ke fx, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. F min 2 sama dengan 0, maka min 2 pangkat 3 tambah a kali min 2 pangkat 2 dikurang min 2 dikurang 2 sama dengan 0. Diperoleh min 8 tambah a kali 4 tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah min 8 tambah 4a sama dengan 0. Dari sini didapatkan 4a sama dengan 8 atau a sama dengan 8 per 4. Jadi a sama dengan 2. Karena a sama dengan 2, sehingga fx sama dengan s pangkat 3 tambah 2s pangkat 2 kurang s kurang 2. Untuk mencari faktor lain dari fx, kita bisa membagi fx oleh x tambah 2 dengan menggunakan skema Horner. Jadi pembagi x tambah 2 ini kita jadikan 0 dulu. Dari situ kita dapatkan x sama dengan min 2. Min 2 nya kita letakkan di sini. Kemudian kita lihat lagi fx nya kalau sudah berurut variabelnya dari pangkat tertinggi ke terendah, maka kemudian koefisien-koefisiennya kita urutkan seperti ini. Mulai dari koefisien dari x pangkat 3 adalah 1, koefisien dari x pangkat 2 adalah 2, koefisien dari x adalah min 1, dan konstantanya adalah min 2. Kemudian kita lakukan proses perhitungan dengan skema Horner. Nilai awal di sini 1 kita turunkan dulu ke bawah. Jadi 1 ini kita kalikan min 2, hasilnya min 2. Lalu kita tambahkan min 2 tambah 2 adalah 0, 0 kali min 2 adalah 0, min 1 tambah 0 adalah min 1, min 1 kali min 2 adalah 2, 2 tambah min 2 sama dengan 0. Diperoleh sisa sama dengan 0 atau S sama dengan 0. Kemudian koefisien hasil bagi HX secara berturut-turut adalah 1, 0, dan min 1. Dari hasil pembagian dengan skema Horner diperoleh hasil bagi atau HX sama dengan S kuadrat dikurang 1. Karena hasil bagi sudah berderajat 2, untuk mencari faktor lain kita bisa memfaktorkan hasil bagi HX sama dengan S kuadrat kurang 1 menjadi S kurang 1 kali S tambah 1. Jadi faktor lain dari fx adalah S kurang 1 dan X tambah 1. Jadi jawaban yang benar adalah A. Sekian pembahasan soal latihan pembagian polinomial. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika masih ada jawaban salah, silakan diperbaiki kembali dan dipelajari agar kalian tidak mengalami kesalahan yang sama lagi ketika menjawab soal yang salah tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.